Halo Gen Z yang keren dan teman-teman milenial, siap untuk mencari tahu hal-hal menarik bersama kami? Ini dia, Kepoin Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketahuilah, usia pubertas, usia labil, di mana segala sesuatunya tidak jelas. Kita ketahui bahwasanya setiap individu manusia mempunyai potensi jiwa. Di setiap potensi tersebut ada dua jalan, jalan fujur dan takwa. Ada baik, ada buruk, ada kelebihan, ada kekurangan, ada kekuatan, ada kelemahan, ada bakat, tentunya ada kecenderungan. Siapa yang dikatakan pemuda-pemudi yang sukses? Tergantung siapa yang mengolah jiwa mereka. Kita ketahui bahwasanya jiwa adalah lahan, di mana nilai-nilai kebenaran ditanam, buahnya adalah kebaikan, baik di alam dunia maupun di alam akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini, Kepoin Gen Z akan mengangkat tema kaitannya dengan rezeki. Kita akan mendengarkan, sahabat, teman-teman dari Gen Z, bagaimana pendapat dari mereka terkait dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu rezeki. Kepoin Gen Z. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa? Saya Dani. Mbak Dani. Mbak Iya. Dani dari mana ini, Mbak? Saya aslinya Wonogiri. Oh, ini masih silaturahmi ya di Betul. Solo, singgah di Masjid Agung Iya, ya, ini sekalian bersama keluarga singgah. ini. Betul sekali. Bersama. Mbak Dani, mungkin bisa berbagi dengan kami dan teman-teman Kepoin Gen Z di rumah. Ya. Mbak Dani, menurut Mbak Dani rezeki itu apa sih? Rezeki mungkin kalau sebagian banyak orang itu berpikir berkaitan dengan uang, Materi gitu ya ya. materi ya. Tapi kalau bagi saya mungkin tidak sesempit materi, Oke. tapi banyak hal. Waktu dengan keluarga, Oh, gitu ya. kesempatan belajar, Oke. bertemu dengan orang baik. Gitu ya. Luas berarti ya makna rezeki. Luas ya. sekali. Bagi Jadi Mbak Deni itu tidak selalu terkait dengan materi. dengan materi. Iya. Oke. Menurut Mbak Deni, rezeki itu luas. Salah satunya adalah diberi keberkahan waktu dan momen-momen tertentu. Ya. Mbak Deni sekarang kuliah atau bekerja? Saya kebetulan sekarang punya event organizer. Oh, Iya. iya. Jadi mungkin dari background event organizer juga banyak bertemu banyak orang. Oke. Akhirnya makanya kenapa saya mengatakan rezeki itu tidak sesempit soal materi. Oke. Dari sana memang belajar. Terkait dengan event Iya. organizer itu apa yang panjenengan rasakan? Rezeki seperti apa? Jadi saya kan kuliahnya sebenarnya tidak berkaitan dengan event organizer. Saya kuliahnya pertanian, cuman itu tadi loh, takdir rezeki yang sudah digariskan oleh Allah. Itulah yang mengantarkan saya ke event organizer. Oke, yang sudah digaris besarkan iya, oleh Allah ya. Iya, Contoh apa, itu Mbak? termasuk rezeki juga. Contohnya kenapa saya kok akhirnya dari pertanian bisa ke event organizer itu karena saya bertemu dengan orang yang mau berbagi ilmu ke saya, yang akhirnya mengajarkan saya terkait bagaimana cara memanage sebuah event dan lain sebagainya. Di event organizer juga kita diajari berbagi ilmu. Oke. Itu kan juga termasuk rezeki yang bisa sedekah ya, rezeki juga. Kita bisa berbagi ilmu. Kesempatan yang mungkin tidak dimiliki banyak orang, Oke. seperti itu. Dihadirkan seseorang yang bisa memberikan Iya. manfaat itu juga salah Iya, satu termasuk rezeki. Rezeki juga. Iya. Lalu ini mengingat panjenengan basicnya pertanian ya. Iya. Pertanian itu mohon maaf itu jauh Memang, sekali. iya, itu. betul. Iya. Dorongan apa? Semangat atau mungkin motivasi apa panjenengan mau terjun ke Karena kebetulan yang bisa saya katakan mentor saya ini, event organizer ini tidak dijadikan hanya sebatas untuk mencari masukan. Tapi memang lewat sini kita mendampingi desa wisata dan lain sebagainya. Dan dalam handle sebuah event kita juga melihat siapa klien kita. Apakah arahnya akan ke orientasi profesional bisnis atau arahnya ke kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya. Jadi dari sana saya merasa banyak value yang bisa saya dapatkan. Oke. Dan itu kan Termasuk bukan individual, maksudnya Iya. itu secara kolektif ya. Iya betul. Rasa satu rezeki dari Allah ketika di karir panjenengan itu.
kekompakan, Iya. terus juga kesulitan saling melengkapi, itu juga rezeki. Iya, termasuk Rezeki rezeki juga, juga ya. karena sebagai manusia menyadari tidak semua kemampuan itu dimiliki oleh kita. Jadi mungkin ada kekurangan kita yang bisa dilengkapi oleh orang lain dari kebersamaan itu, dari tim dan lain sebagainya, terjun ke masyarakat itu juga termasuk rezeki karena dari sana kita bisa melihat pandangan orang lain dalam suatu hal atau suatu isu itu juga termasuk rezeki buat saya. Oke. Ketika panjenengan menjalani sebuah karir ya, Iya. panjenengan pulang keluarga sehat itu sudah Iya. menjadi rezeki juga, diberi Rezeki keselamatan. sekali, betul. Jadi salah satu yang membuat semangat dalam hidup ini kan juga termasuk keluarga, anak, orang tua dan lain sebagainya. Iya. Kebetulan kalau saya kan LDR sama suami. Iya, mungkin suami saya memang rezekinya jauh. Iya. Tapi rezeki saya dekat dengan orang tua, dengan anak itu juga termasuk rezeki. Ini suami panjenengan menyaksikan, mungkin Iya. ada pesan, silakan, nggak apa-apa. Ya mungkin ini yang masih bisa dijalani karena memang rezekinya masih jauh. Oke. Karena ada yang rezekinya dekat keluarga tapi rezeki materi jauh. Oke. Ada yang kalau kita mungkin sekarang memang Tapi rezekinya keberadaan jauh. suami walaupun Iya, jauh tapi tetap sehat tetap itu juga iya, itu salah juga satu suatu rezeki. Komunikasi terjalin dengan baik. Betul. Jadi menurut Mbak Deni rezeki itu luas. ya? Luas. Mungkin ada sebuah motivasi buat teman-teman Kepoin Gen Z, silahkan. Kaitannya sama rezeki ini. Mungkin apapun ya, nggak cuma rezeki, jangan hanya sebatas melihat materi, tapi apapun selama itu niatnya baik, kita jalanin saja. Insya Allah rezeki akan mengikuti. Amin. Terima kasih Mbak Deni Iya, atas sama-sama. kesempatannya Iya. meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman Kepoin Gen Z. Salam buat keluarga semuanya, sukses selalu. Mari, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Gen Z yang keren dan teman-teman milenial, siap untuk mencari tahu hal-hal menarik bersama kami? Ini dia, Kepoin Gen Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa? Mas Yan Abi Krishna. Mas. Yan Abi Krishna. Ini kalau boleh saya memanggil panjenengan Biasanya di sini saya dipanggil Mas Yan. Mas Yan ya, dengan Mbak Indri. Mbak Indri ya. Iya. Mas Yan dan Mbak Indri, ini kami dari TV10 dan acara Kepoin Gen Z. Nah, ini kami ingin mendengarkan dari panjenengan dan Mbak Indri kaitannya sama rezeki. Menurut Mas Yan dan Mas Yan ya, Mas Yan, Mas Yan, ya. Mas Yan sama Mbak Indri ini rezeki itu seperti apa? Mungkin dari Mas Yan dulu. Kalau dari saya itu ya, pandangan saya itu rezeki itu kayak sesuatu yang hal yang dikasih buat ke kita, entah itu berupa wujud fisik atau non fisik gitu. Betul. Jadi nggak melulu, kalau orang itu paling umumnya itu fisik wujudnya, dan fisik pun berupanya nominal materi uang gitu. Nah kalau saya umum, nggak terbatas ke spesifik tadi uang gitu. Dan Mas Yan merasakan itu ya? Wah, merasakan banget sih, merasakan banget. Ya. Lalu kalau boleh tahu dari Mbak Indri sendiri, silahkan Mbak Indri, rezeki itu menurut Mbak Indri seperti apa? Kan kita sempat dengar tuh ya, rezeki. Sebenarnya rezeki yang dirasakan Mbak Indri itu seperti apa? Rezeki itu menurut saya seperti pemberian atau anugerah Anugerah. dari Yang Maha Kuasa. Ya, baik. Ya seperti pendapat Mas Yan juga. Seperti sama ya, karena ini kebetulan sahabat ini Mas Yan sama Mbak Indri ini suami istri kebetulan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, mengingat
ini di hadapan saya ini sebuah rumah tangga yang insya Allah bahagia dunia akhirat. Nah, apa rezeki apa ya di dalam bangunan rumah tangga kalian ini yang kalian rasakan? Mungkin Mas Ian. Moga Mas Ian, silahkan. Gak apa-apa. Teman-teman kepengen mendengar. Ya, alhamdulillah dalam perjalanan awal perkenalan itu singkat banget. Baik. Seperti kayak diperlancar gitu. Jadi saya itu berkenalan itu cuma butuh waktu 1 bulan. Terus Cukup istilahnya singkat bertemu ke dua orang tua. Bulan kedua itu sudah saya ACC. ya, Masya Allah. bulan keempat sudah alhamdulillah Hasilnya sesuai Mas Ian harapkan seperti itu ya. Itu awal ya, awal perjalanan Mas Ian dan Mbak Indri. Kalau Mbak Indri sendiri, jadi Mas Ian ya, mungkin Mbak Indri sendiri. Rezeki apa? Mungkin ini apa flashback ya sebelum rumah tangga gitu perjalanannya. apa Sesosok Mas Ian Kuliah. mendatangi panjenengan itu gimana? oh itunya First time Oke, Ustaz. bertemu dengan Mas Ian, benar-benar ya sesuai tipe gitu. Banyak kebetulan, banyak kesamaan. Sesuai yang aku harapkan gitu. Oke. banyak kesamaan, terus Ini agak malu-malu nih Mas Ian. Gak apa-apa Mbak Indri. Berarti Mbak Indri ya? Ya, Mbak Indri ya Mas ya? Mbak Indri. Berarti Mbak Indri dan Mas Ian ini benar-benar merasakan ya ketika flashback waktu sebelum membangun rumah tangga itu ya. Dan Mbak Indri juga merasakan bahwasanya ini sebuah insya Allah anugerah dari Allah Ta'ala ya, seseorang yang baik ya, yang sesuai kriteria yang diharapkan Mbak Indri seperti itu ya. Begitu juga Mas Ian juga. Nah, itu rezeki Allah Ta'ala permudah. Setelah membangun rumah tangga, apa yang panjenengan rasakan rezeki dari Allah Ta'ala ini? Contoh Mas. contoh Ya, apa ya ini berbagi pengalaman Mas. kalau dari pengalaman saya yang dulunya itu ya, kurang namanya komunikasi, jadi sering komunikasi, banyak komunikasi, jadi lebih tahu pandangan-pandangan yang baru gitu. Baik. Lalu apa lagi? Kan banyak tuh ya rumah tangga itu ada komunikasi, terus setelah itu Mungkin apa itu mungkin dari ke- karir, dari kerjaan untuk karir semakin semangat atau ya kurang lebihnya Iya. semakin semangat, cuma tinggal apa itu mencari kesempatan-kesempatan yang lebih baik saja. Oke. Itu Mas Ian syukuri dalam rumah tangga ya. Lalu Mbak Indri sendiri tadi Mas Ian ketika sudah membangun rumah tangga sama Mas Ian, rezeki apa? Tentunya rezeki ini kan hal yang positif insya Allah ya kan? Apa? Misal sekarang sudah ada yang menuntun dan sebagainya. ya seperti itu. Seperti itu ya. Sudah ada yang menonton, sudah ada yang mendampingi, Oke. Mengingatkan. 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 Ya baik, yang salah satunya nih tadi ya, Mbak Indri ya masih bingung untuk mengungkapkan, diingatkan sama seorang suami. Ini juga saling melengkapi seperti itu ya Mas Ian ya. Iya. Lalu mohon maaf sudah ada rezeki berupa keturunan. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi keturunan soleh-solehan. Amin. Lalu Mas, mungkin panjenengan bisa memotivasi teman-teman di rumah Genzi. Menurut saya ya, kaitannya sama rezeki. kalau untuk kaitan sama rezeki itu untuk teman-teman Genzi jangan buruk sangka, berkecil hati, berpikiran yang pesimis kayak gitu-gitu. Tetap berpikir yang optimis kayak gitu-gitu. Kebalikannya dari yang tadi lah. Jadi orang itu semakin berpikir yang positif, banyak ini yang kegiatan yang bagus-bagus, baik-baik gitu, otomatis nanti bisa menarik rezeki secara entah langsung dan tak langsung. Nah, mungkin memang ada prosesnya, kadang bisa cepat, kadang yang ada waktunya betul lama. Berarti itu sesuatu yang diharapkan oleh manusia itu belum tentu dikabulkan Secara sesegera instan mungkin. ya, sesegera mungkin. Pasti ada waktu yang tepat ya, Ya. momen yang tepat ya. Lalu menurut Mbak Indri sendiri bisa memotivasi teman-teman di rumah
kaitannya sama rezeki. Karena teman-teman itu banyak, Mas Yan, Mbak Indri, ini apa dari teman-teman kita ini banyak yang bingung, ini rezeki ini sebenarnya apa toh? Padahal kan rezeki luas ya, sebagaimana Mas Yan dan Mbak Indri jelaskan. Mungkin Mbak Indri bisa memotivasi teman-teman, memberikan motivasi sedikit ya. Oke, mungkin dari saya, jangan pernah mengeluh, tetap berusaha, menerima baiknya, mencari rezeki, terus intinya terus berlapang dada terus luas, biar terus menerima rezeki. Ya, limpahan rezeki dari Allah Ta'ala seperti itu ya. Dan salah satunya kita bisa berbagi pengalaman ini juga rezeki ya Mas Yan ya, Mbak Indri ya. Termasuk, iya. Semoga kita bisa selalu menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah, dan semoga rezeki kita ditambah oleh Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Mas Yan dan Mbak Indri. Semoga rumah tangganya selalu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikabulkan hajatnya, rezekinya insya Allah selalu ditambah. Terima kasih Mas Yan sudah berbagi. Monggo Mbak Indri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat, kita sudah mendengarkan dari teman-teman Gen Z terkait dengan rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Segala sesuatu yang melata di muka bumi ini sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Jangan khawatir. Selama kita masih hidup di alam dunia ini, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh, selalu tawakal dan berikhtiar, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bagi kita belum tentu yang terbaik bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi kalau rezeki itu yang terbaik dari Allah Ta'ala, maka insya Allah itu yang terbaik bagi kita sebagai manusia ciptaan yang lemah. Maka rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya materi atau barang atau fisik, tapi rezeki adalah luas sekali. Kita masih ditetapkan iman, istiqomah dalam ibadah, bahkan Allah Ta'ala berikan momen-momen yang indah sekali ketika bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, bersama sahabat saling memberikan manfaat. Itu adalah rezeki yang tiada tara yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Maka patut kita syukuri rezeki tersebut, sehingga nikmat rezeki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Kepoin Gen Z bersama saya Azmi Assegaf. Saksikan Kepoin Gen Z di episode selanjutnya hanya di TV 10.